Waktu saya di atas mimbar, itu saya mengajarkan radikalisme. Bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil. Saya Laskar Kristus Syakbrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Ya, itu dia tadi kita sudah sama-sama dengar penjelasan dangkal dari Ustadz Kainama ya. Karena sebetulnya Laskar Kristus ini adalah lagu anak sekolah minggu, teman-teman, dan liriknya sangat simpel. Saya Laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Dan sebetulnya di akhir lirik itu yang tidak dinyanyikan oleh Ustadz tadi, bahwa saya tidak menembaki musuh. Ya, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi tentang lirik lagu itu, jelas sekali di situ bukan mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk menjadi seorang yang radikal atau seorang yang nanti besarnya akan menembak orang lain, yang dalam hal ini dijelaskan oleh Ustadz Kainama sebagai orang muslim ya teman-teman. Ini adalah pemahaman yang sangat dangkal. Sebetulnya saya pikir dari sini kita bisa melihat kualitas seorang Ustadz Kainama ini ya teman-teman. Saya kasihan dengan rekan-rekan muslim di tanah air kalau misalnya mengundang ustadz-ustadz seperti ini, ustadz-ustadz yang katanya mantan pendeta. Nah, ini saya meragukan pernyataan dari ustadz ini yang mengatakan bahwa dia itu mantan pendeta ya, bahwa dia pernah berbicara, misalnya berkhotbah, kemudian dia berada di lagu ini kan dia bilang bahwa dia itu di belakang di atas mimbar, bukan duduk sebagai di tempat jemaat. Dan kemudian di beberapa kesempatan juga dikatakan bahwa dia itu memang mantan pendeta. Itu yang dia sampaikan teman-teman ya. Tapi nanti kita lihat apa yang kita dapatkan, bahwa jejak digital itu memang tidak bisa bohong teman-teman. Bahwa berulang-ulang kali dia mengubah statementnya. Tadinya dia bilang bahwa dia itu pendeta, kemudian berikutnya dia dalam satu acara dia katakan bahwa dia bukan pendeta. Nah, dari sini kita tahu bahwa terjadi inkonsistensi ya. Kalau tidak bisa saya katakan bohong, tapi sebetulnya kalau saya bisa tekankan bahwa dia memang berbohong teman-teman. Jadi tolonglah kalau teman-teman muslim, saya jangan salah ya, don't get me wrong, saya memiliki banyak sahabat muslim, saya punya banyak saudara muslim juga yang sangat begitu baik juga dengan saya. Tapi poin yang saya mau sampaikan di sini, sangat bijaklah mengundang orang-orang yang akan menjadi penceramah atau orang-orang yang Anda anggap sebagai guru, itu akan mewakili cara pandang Anda. Karena itu kalau begini ya, maksud saya begini, kalau guru Anda sudah seperti ini, bagaimana awamnya? Jadi itu maksud saya. Jadi tidak heran kalau misalnya dari lirik yang sangat simpel ini, saya Laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, kemudian dipikirkan atau dijelaskan sebagai lagu yang radikal, lagu yang akan membuat anak-anak sekolah minggu itu bertumbuh menjadi orang yang nantinya akan memerangi orang lain, dalam hal ini muslim, yang katanya mau dipotong, ditebas begitu. Nah, ini sesuatu pemahaman atau tafsiran yang salah kaprah dari hal yang sangat simpel. Makanya saya pikir tidak heran ya teman-teman kalau misalnya beberapa tahun yang lalu itu di kasusnya Ahok, bahwa Ahok mengatakan bahwa jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51 itu kan. Karena di hal yang sangat simpel seperti ini pun ustadznya ini, kualitas seorang ustadznya yang Anda undang sebagai penceramah, yang Anda anggap sebagai teladan, itu berbicara dengan sangat dangkal seperti ini. Jadi ya, saya mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang muslim, itu coba lebih selektif lagi untuk mengundang penceramah atau bahkan
Wah, saya lihat bahkan ada beberapa video saya lihat di bawah nama Ustadz Kainama ini sudah ditulis pakar kristolog. Waduh, ini bagaimana kalau pakarnya seperti ini? Bagaimana orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang diajarkan ini kualitasnya sudah bisa kita pikirkan sangat-sangat jauh di bawah standar ya teman-teman. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kita lihat video ini, di mana dia mengubah-ubah statementnya. Katanya dia tadinya pendeta, kemudian ternyata di lain kesempatan dia bilang dia bukan pendeta, teman-teman. Kita lihat. Tanya pendeta. Saya udah berhenti jadi pendeta. Siapa sebetulnya Kainama ini? Ya, karena memang ada beberapa orang yang mengaku mengaku mualaf, mantan Kristen atau Katolik, mengaku mantan pendeta, mantan romo, pokoknya orang-orang besar di dalam wilayah gereja. Kalau saya enggak. Sekali lagi yang sedang duduk dan berbicara di depan semua jemaah yang disayangin Allah saat ini adalah seorang mantan pendeta. Aku bukan mantan pendeta. Aku terangin nih. Ini malam ini di channelnya Bung Ade dan channel Anima. Aku bukan mantan pendeta. Aku tidak pernah sekolah keluar. Aku tidak pernah sekolah teologi. Tidak pernah tahu apa-apa. Dia mendapatkan data bahwa Ustadz Kainama hanya seorang jemaat biasa. Iya. Di gereja. Iya, saya jemaat biasa. Kemudian Ustadz Kainama, Ini jangan diedit omongan saya ya. Saya jemaat biasa. Saya bukan siapa-siapa. Saya jemaat biasa. Ya. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa Injil itu sudah tidak asli. Injil itu sudah diubah. Bahwa apa yang kita pegang saat ini, ini lucu teman-teman. Dia bilang, itu Injil, apa yang kita pegang saat ini itu bukan Injil. Itu gospel katanya. Kalau yang kita lihat di gambar ini yang dibuka oleh Ustaz Dani, itu isinya Torah, Nevi'im, Ketuvim, Four Gospel, surat-surat Paulus, dan Wahyu, serta surat para rasul, diantaranya Petrus, Yakobus, Yohanes. Demikian. Sekali lagi, supaya kita pemahaman sama dulu. Kalau yang masih salah kaprah, ya kita bangun dulu ya. Yang muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang masih bilang, itu dia bawa Injil. Cek sendiri, gospel itu in English, artinya Injil. Dan kalau dikatakan bahwa itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu diilhami dan itu tertulis dalam Alkitab bahwa semua tulisan yang dituliskan ini diilhami oleh Roh Kudus. Injil, wah, asli sekarang di mana? Nah, lo, siapa yang tahu itu Injil asli apa enggak? Ustadz Kainama menjelaskan bahwa kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil. Dan dia men-challenge kita untuk menemukan di mana kitab Injil itu yang sebenarnya. Nah, bagi saya ini lucu. Karena saya mau balikan ini. Seandainya, ya ini seandainya, jangan diedit. Seandainya saya katakan seperti ini. Bahwa kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad pada waktu itu sudah tidak sama dengan Al-Quran yang Anda pegang saat ini. Harusnya kan saya akan memberikan bukti atau evidence yang otentik untuk menyatakan bahwa klaim saya benar. Kalau seandainya saya melakukan approach yang sama, saya tanya balik kepada saudara-saudara bahwa di mana itu? Ini menjadi lucu. Nah, itu yang terjadi kepada Ustadz Kainama. Dia tidak mampu memberikan evidence, tidak mampu memberikan bukti yang otentik. Dia balik bertanya kepada kita umat Kristen. Nah, ini lucu. Oh, ternyata yang dia mau tunjukkan adalah Injil Thomas ya. Oke, sekarang silakan Ustazah. Baik, saya kira Ustadz akan memberikan suatu bukti yang baru di sini. Tapi lagi-lagi bicara tentang Injil Thomas yang sebenarnya sudah sejak lama dinyatakan tidak valid. Dan lagi pula para akademisi sepakat untuk tidak menggunakan Wikipedia sebagai sumber karena siapa saja bisa mengedit ya, bisa mengedit informasi yang ada di dalamnya. Dan Ustadz ini nyata sekali menerapkan standar ganda. Karena kalau saja mau lanjut 2 paragraf di bawahnya, kita akan menemukan, di sini saya sudah garis bawahi bahwa penulisnya tidak jelas. Nah, untuk Ustadz Kainama saya akan tutup dengan satu perenungan. Anda lebih percaya mana?
percaya kepada gospel atau Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang diilhami atau yang dituntun oleh Roh Kudus, yang terjadi dalam rentang waktu yang dekat dalam masa hidup Kristus, yaitu di 70-80 Masehi, ya, atau kepada sesuatu yang disampaikan yang baru lahir kurang lebih 500 sampai 600 tahun kemudian, yang hanya mendengar kata orang. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah orang-orang yang hidup di zamannya Yesus, yang ditulis beberapa tahun sesudah masa Tuhan Yesus diangkat. Masa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang melihat apa yang dia lakukan, yang menjamah, yang memegang tubuhnya, yang melihat mujizatnya, dan menuliskan dengan diilhami oleh Roh Kudus. Gospel itu sendiri, yang Anda bedakan gospel dengan Injil, tapi yang menulis itu, atau kepada Al-Quran Anda, yang baru lahir, yang baru diturunkan, kurang lebih 500 sampai 600 tahun kemudian, di mana tidak ada seorang pun juga yang melihat langsung apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu. Sehingga tidak heran kalau ada terjadi ketidakcocokan antara apa yang tertulis dalam Al-Quran dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tapi saya akan lebih mempercayai kepada tulisan yang lebih dekat dengan masa Tuhan Yesus, bahkan oleh orang-orang yang hidup di zamannya Tuhan Yesus. Yang Anda klaim tadi sebagai orang-orang yang tidak jelas. Padahal Matius itu adalah murid Tuhan Yesus. Lukas, murid Tuhan Yesus. Yohanes, murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus dari antara 12 murid. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa ini sumber-sumber yang tidak jelas? Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau Anda ingin membuat klaim, berikanlah dasar-dasar, setidaknya dasar-dasar atau evidence. Ada bukti-bukti yang bisa Anda pakai. Jangan cuma asal ngomong saja. Nantinya kan, tapi ya mungkin saya bisa pahami ya. Karena lagu yang sangat simpel saja yang seperti tadi, Laskar Kristus tadi, Anda salah pahami apalagi hal-hal yang lebih berat seperti ini. Oke, demikian dulu.